Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, di mana saja kalian berada, bertemu kembali dengan channel Habib Betawi. Semoga kalian dalam sehat afiat, bertemu menjelaskan di dalam pasal atau bab puasa. Silahkan saksikan episode-episode yang sebelumnya, terutama di episode yang ke-15 membatalkan puasa di masalah jima bersetubuh. Saksikan oleh kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya, bagikan ke media sosial kalian. Semoga manfaat di dunia dan di akhirat. Baik, episode yang ke-16 yang membatalkan puasa yang ke-6. Al-mufattirus sadis usulu ainin min wanfadhin maftuhin ilal jawb. Yang membatalkan ke-6 yaitu memasukkan atau kemasukan sesuatu zat di tempat rongga yang terbuka sehingga masuk ke dalam kerongkongan. Kalau di bagian mulut sampai huruf H, kerongkongan. Kalau kuping, hidung yang sebatas kita lihat, misal sampai sini, nggak sampai sini. Nah, ini udah bagian kerongkongan, kuping yang nggak terlihat. Yang terlihat belum masuk jatuhnya. Ya, begitu juga kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang dimaksud adalah zat kharaja bihil hawa, bukan udara, bukan angin. Fala yadurru usulu hawa ilal jawab wa kadzalika mujarradut ta'mi warrih biduni ainin fala yufattir ma wasala minhuma ilal jawf. Juga tidak membatalkan puasa, tidak berbahaya, artinya tidak membatalkan puasa apabila yang masuk hanya segeri seperti bau-bauan. Ya, bau bangke atau bau wangi-wangian, minyak wangi, parfum yang tercium oleh kita, asap yang tercium oleh kita. Itu tidak membatalkan puasa, bukan zatnya, karena itu hawa daripada hasab. Beda kalau merokok, ya, beda dengan merokok. Baik, tempat yang terbuka ini adalah bukan termasuk daripada pori-pori, ya, masuk mata juga Imam Syafi'i tidak menjadikan batal karena bukan tempat yang terbuka. Ya, kalau kita mandi atau kelilipan masuk, nah itu tidak. Jadi telinga, hidung, mulut, kelamin depan dan kelamin belakang, itulah tempat-tempat yang terbuka. Ataupun pori-pori, adapun pori-pori di tubuh atau di kepala ini kena rembasan air, ya, kita mandi dan sebagainya, atau berkeringat kemudian ya masuk lagi, biasa kering di badan itu kan masuk. Nah, itu tidak membatalkan puasa. Baik, akan dijelaskan masalah-masalah di dalam yang membatalkan, ya, di dalam kemasukan sesuatu ke kerongkongan, atau seperti hukum ibroh, hukum suntik, ya. Apa ya hukum suntik? Tajuzu lid darurah. Hukmul ibroh tajuzu lid darurah. Hukum suntik ini dibolehkan karena darurat. Walakin, akan tetapi ikhtalafu fi ibtaliha lisaum ala salasati aqwal. Nah, di sini para ulama, ya, berselisih pendapat, ya, banyak pendapat di dalam masalah membatalkan puasa. Nah, disimak. Bagi yang tidak mengerti silahkan tulis di komentar, bertanya. Yang mengerti tulis saja alhamdulillah. Di sini ada 3 perkataan ulama di dalam hal hukum suntik, ya, suntik atau injeksi atau apalagi namanya yang, ya, orang dikasih masukan infus, ya, pokoknya jarum masuk ke dalam rongga tubuh, ya, atau lewat hidung atau lewat mulut dan sebagainya. Baik, ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, fa fi qaulin, pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlaqon. Sudah hukumnya mutlak batal. Ulama yang pertama mengatakan mutlak batal. Li annaha wasolat ilal jawf, karena sudah masuk ke dalam rongga.
Wa fi qaulin, pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqan, tidak membatalkan secara mutlak. Li'annaha wasalat ila jawab min ghairi manfaz maftuhin, karena suntik ini masuknya bukan kepada rongga yang terbuka. Ya, rongga yang terbuka kan kuping, hidung, mulut, kelamin depan dan kelamin belakang. Adapun pori-pori ya ketika diinfus atau ditransfusi atau disuntik, maka ini oleh ulama tidak dianggap membatalkan puasa. Kenapa? Karena bukan rongga yang terbuka. Baik, itu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang ketiga, qaulin fihi tafsil wa huwal as-shah. Nah, pendapat yang ketiga ini ada perinciannya. Jadi ini yang paling muktamad, yang paling sah, yang paling benar. Ya silahkan, ya jangan berdebat, jangan ribut gara-gara masalah mazhab atau masalah perbedaan. Masing-masing yang penting mereka menjalankan sesuatu dengan ilmu yang dia dapat, bukan rekayasa, bukan kira-kira. Jadi dia dapat yang mana? Kalau dia dapat membatalkan seluruhnya, silahkan, karena memang ada pendapat ulama yang mengatakan demikian. Yang kedua, tidak mutlak batal, tidak, karena bukan rongga yang terbuka. Ya ingat, ini di bagian suntik, bukan masuk mulut, hidung, kuping atau kelamin depan dan kelamin belakang. Ya ini lagi hukum suntik. Ada yang membatalkan mutlak, ada yang tidak membatalkan juga secara mutlak. Nah, pendapat yang ketiga ini yang paling bagus, yang paling benar, yang kalian bisa ikuti. Di sini ada perinciannya. Wa idza kanat ya muqaddiyah fatubtilu shaum. Wa idza kana ghaira muqdiyah fanandur. Adapun kalau sifatnya suntikan itu mengenyangkan, nah ini menjadi bahan makanan, maka mutlak batal. Jadi kalau suntiknya ini yang masuk adalah untuk menjadi vitamin, untuk menjadi kekuatan, menjadi suplai makanan, ya seperti orang diinfus untuk bisa menguatkan badannya, maka mutlak batal. Karena otomatis dia lagi puasa jadi kenyang. Jadi hilang hausnya, mutlak batal. Adapun yang kedua, yang bukan suntikan ini sifatnya menjadi saripati makanan atau minum, ya hanya sekedar suntikan ya sebagai obat, maka di sini dilihat. Idza kana fil uruqil mujawwafah wa hiya auridah fatubtil. Nah, yang pertama pendapatnya yaitu apabila masuknya kepada urat yang berongga, ini tanya kedokteran deh. Urat yang berongga yaitu seperti urat leher, maka itu membatalkan puasa. Wa idza kana fil madal wa hiyal uruq ghairul mujawwafah fala tubtil. Adapun kalau di otot-otot, ya adol ini nih otot disuntikan di tempat-tempat otot, yaitu urat-urat yang bukan berongga, ya fala tubtil, maka tidak membatalkan puasa. Itu dalam hukum suntik. Kemudian bagaimana hukum nukhamah? Bagaimana soal hukum reak? Ya, di sini dikatakan nukhamah atau belgham. Belgham atau nukhamah itu reak atau ingus, ya yang nyangket itu, yang lengket itu. Bagaimana? Idza wasalat haddul dhahir fabatala shaumuh. Apabila sampai kepada batas yang zahir, ya kemudian dia telan, fabtalaha, dia menelannya, fabatala shaumuh, maka batal puasanya. Batas kha, ya kha. Nah, ini adalah batas yang zahir, yang kelihatan. Adapun yang nggak kelihatan namanya batin. Nama udah ketelan tuh ke dalam tuh, hak kecil. Nah, ini membatalkan puasa. Jadi reak itu kalau kalian telan, tentu sifatnya kesengajaan. Beda kalau tidak sengaja, maka membatalkan puasa. Ingat ya, dibuang itu ya, jangan ditelan.
Idza wasalat hadil batin fabtalaha fala tabtul shaumuh. Apabila memang ingus itu ada di bagian dalam maka tidak batal puasanya. Jadi misalnya dia tarik ingus, ya reak. Nah, ada di mulutnya nih, di batas yang zahir yang kelihatan, kalau dia nganga kelihatan tuh, ditelan itu batal. Tapi kalau dari rongga dari hidung ini adanya di dalam sini, ya nggak keluar ke mulutnya dia, ada di dalam sini kemudian ditelan, itu tidak batal. Ya, jadi yang batal itu apabila dia ke batas yang zahir kemudian ditelan. Adapun kalau memang udah dari dalam ke dalam maka tidak membatalkan puasa. Ya, ya kalau ngaji fikih enak ketemu, jadi jelas ini gampang sebenarnya. Ya, medsos ini hanya untuk bantuan, bukan untuk jadi satu pengajian kita. Baik, ya. Begitu juga hukum menelan ludah, hukmu ibtila'ir rik, menelan ludah. La yufattir lima syaggal ihtirad minhu, tidak membatalkan karena memang sulit untuk menjaga ludah. Beda dengan reak tadi ya, ini ludah membatalkan puasa. Sekalipun ludah itu berkumpul kemudian tertelan, tidak membatalkan puasa karena memang sulit untuk menjaganya. Tapi tentunya bisalah sati syurut dengan 3 syarat. Ludah tidak batal ditelan dengan 3 syarat. Yang pertama, an yakuna khalisan, adalah murni, ludah itu murni. Sofian la mutahamma la mukhattalil mukhtaliton bi ghairi, tidak bercampur dengan yang lain. Ya, semisal falau ibtalari ke mukhtalin binahwi sibaghin au bi ghairi batal shaumu, seperti kemasukan biji-bijian. Ya, di mulut nih di ludah ada biji cabai kecampur sama ludah kita, atau bekas biji-biji kopi, atau yang berasa ada manis-manisnya, ya, kemudian ditelan sama dia, maka membatalkan puasanya. An yakuna tahiran la mutanajjisan, dan syarat kedua, ludah itu suci, tidak menjadi mutanajis, tidak bercampur dengan najis. Contoh, giginya berdarah, nah ludahnya bercampur dengan darah, ludahnya ini mutanajis, maka tidak boleh ditelan, membatalkan puasa. Begitu juga bekas muntah, orang muntah, ketika muntah itu muntah hukumnya najis, mutanajis, najis, muntah itu najis, masih ada sisanya di mulut, maka di mulut ini ludah-ludah ini jadi mutanajis, bercampur dengan najis, maka wajib dibersihkan, dikumur-kumur, dibuang, jangan ditelan. Maka ludah ini yang mutanajis ditelan membatalkan puasa. Syarat pertama, murni, hanya ludah, tidak bercampur dengan rasa-rasa, dengan bercampur dengan kopi, biji-biji kopi, biji cabai, atau rasa kopi, rasa cabai, rasa dan yang lainnya, manis atau asin, pedas. Yang kedua, selain murni, yang kedua adalah suci, tidak bercampur dengan najis yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga, an yakunu min ma'idah, ya, ma'danih, dan asalnya dari sumbernya, dari tempatnya. Ya, ludah ini memang dari asalnya, dari perutnya ataupun dari gigi-giginya, dari sumbernya. Adapun ya falisan falfam kulluhu ma'din, lisan ini lidah dan gigi ini termasuk daripada sumber-sumber lidah, sumber-sumber ludah, maka tidak batal. Falau ibtala rik allazi wasala illal humrah syafatihi batala shaumuh. Apabila kalau ludah ini udah keluar ke mulutnya dia, ludah udah keluar di mulutnya dia, nah ditelan lagi, nah itu baru membatalkan puasa. Ya, jadi yang pertama bersih, suci, yang kedua suci, dan yang ketiga dari sumbernya, asalnya dari mulut, bukan dari luar, dikeluarkan dimasukin lagi, ditelan. Nah, ini 3 yang bisa membatalkan puasa dari sebab ludah. Selama 3 hal ini yang saya jelaskan tidak ada, murni semata-mata ludah yang ada di dalam, kita nggak bisa jaga, turun naik masuk ke dalam, itu tidak membatalkan puasa. Baik, akan dijelaskan nanti bagaimana hukum masuk air ketika kita sedang berwudu atau mandi hadas besar, atau ketika kita hadas kecil berwudu. Bagaimana? Saksikan episode yang akan datang.
yaitu episode yang ke-17. Jangan lupa subscribe, like, dan channelnya. Pantengin terus ya, pencet itu loncengnya biar dapat notifikasi. Insya Allah bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.